Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samin sahibat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa maulah amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Melanjutkan bagaimana kita mendidik diri untuk bersifat tawakal. Sementara di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah ketawakalan para Rasulullah, ulul azmi, dan lain sebagainya. Setelah kita menceritakan tentang bagaimana ketawakalan Nabiullah Ibrahim Khalilullah, maka beralih pada zaman para sahabat. Pada zaman Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur, yang hidup sekitar 754 sampai 775 Masehi. Ada seorang tokoh ulama adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu seorang ulama yang sangat sederhana dan apa adanya, walaupun dia mempunyai putri beberapa dan cukup banyak, ada sekitar 7 atau sampai 10. Nah, pada satu saat ketika Hatim Al-Asam ini berkehendak ingin melaksanakan ibadah haji, begitu sangat kepinginnya dia melaksanakan haji, tetapi dia tidak mempunyai bekal. Maka begitu sangat kepingin, sampai pada bulan-bulan menjelang haji itu datang, maka semakin susah. Sampai saat itu dia belum punya persiapan bekal. Maka menjelang haji itu dia banyak menangis. Dan satu saat putri yang paling kecil, yang sekitar berumur 10 tahun, dia melihat abahnya menangis. Lantas bertanya, "Ya Abi, kenapa engkau menangis?" Kata Hatim Al-Asam itu, "Iya, saya berpikir ini haji sudah dekat. Bulan haji sudah dekat. Saya begitu kepingin, tapi saya tidak punya bekal." Kata si anak yang kecil ini, putrinya yang kecil itu mengatakan, "Ya Abi, tenangkanlah engkau, karena Allah akan memberikan rezeki kepada engkau. Maka yakinlah itu." Lantas Hatim Al-Asam itu menjawab, "Ya, tetapi ini kan urusan ibumu. Artinya, bagaimana aku memberikan nafkah untuk selama aku meninggalkan, sementara yang aku berikan tidak ada. Mungkin hanya cukup untuk makan 3 hari." Lantas putrinya menjawab lagi, "Ya sudah, yakinkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kami." Maka dari itu, setelah putrinya berbicara dengan ibunya, maka sepakat ibu dan semua putri Hatim Al-Asam itu merelakan kepergian bapaknya atau abinya untuk melaksanakan haji dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Maka terus bagaimana kalian? Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kami. Maka berangkatlah, dan Hatim Al-Asam itu hanya meninggalkan jatah makanan yang kira-kira hanya untuk 3 hari untuk keluarga. Maka berangkatlah Hatim Al-Asam. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan kabilah yang rombongan. Maka dia mengikuti rombongan itu di belakang, paling belakang, dan dia tidak berbicara apapun. Di satu perjalanan, ketua kepala kabilahnya itu disengat kalajengking. Maka kepala kabilah ini mencari siapa yang bisa meruqyah ini supaya aku tidak sakit. Makalah dicari, dan akhirnya semua pandangan mata terarah kepada Hatim Al-Asam. Maka ditanyalah,
Mampukah engkau mengobati tuanku, kepala kabilah yang rombongan ini yang sedang disengat oleh kalajengking? Atas nama Allah dan karena Allah, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho. Maka dia sembuhlah. Maka kepala kabilah itu menjaminkan, kamu dari mana, ditanya. Akhirnya dengan kondisi apa yang disampaikan oleh Hatim bil Asom ini, maka kepala kabilah itu mengatakan, perbekalanmu pergi dan pulangmu menjadi jaminanku. Maka dia masuk pada kabilah itu. Lantas Hatim al-Asom itu berdoa, Allahumma hada tadbiruka alayya. Ya Allah, engkau tunjukkan kemudahanmu untukku. Maka fa'arini tadbiruka li ahli baiti. Maka oleh karena engkau telah memudahkan diriku, maka mudahkanlah, berikanlah petunjukmu, kemudahanmu bagi keluargaku yang aku tinggalkan. Nah, kembali kepada keluarga, setelah masa 3 hari ditinggal oleh Hatim al-Asom ini, maka habislah makanan. Yang sisa tinggal kadar air saja. Dalam kondisi sudah merasa lapar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Adakah air? Saya kehausan di jalan. Maka si putri tadi yang senantiasa menghibur bapaknya dalam kepergiannya, harus bertawakal kepada Allah, maka dia segera, karena dia yang maju duluan, mendengar ketukan pintu itu. Maka dipenuhilah tekok dengan air, maka diberikanlah air itu kepada yang mengetuk pintu. Dilihat, nampak dengan pakaian kebesaran, artinya orang yang bukan orang biasa, tapi dengan kehausan itu. Maka dia teguk air itu dan diganti dengan penunggang kuda yang lain dan beberapa rombongan yang lain. Ada rasa hilangnya dahaga dengan air itu. Lantas, siapakah pemilik air ini? Maka si putri itu mengatakan, kami, karena kebetulan kami tidak ada makanan hanya kecuali air ini, dan kami keluarga Hatim al-Asom. Nah, ketika yang mengetuk pintu itu terperanjat, Hatim al-Asom seorang ulama itu, iya. Akhirnya dengan tengok kanan kiri, dia melepaskan beberapa kantong berisi uang emas itu di ikat pinggangnya, lantas dilemparkan kepada keluarga Hatim al-Asom. Lantas dia mengatakan kepada teman-teman yang penunggang kuda yang lain, kalau engkau suka denganku, maka lakukan seperti aku lakukan untuk keluarga ini, yang telah melepaskan dahaga untuk kita semua. Maka semua penunggang kuda itu mengambil salah satu kantong yang berisi uang emas, dilemparkan ke keluarga itu. Akhirnya ya berlimpahlah uang emas untuk keluarga Hatim al-Asom. Ya, kalau ini dikaitkan dengan doa Hatim al-Asom itu, fa'arini tadbiruka li ahli baiti. Ya Allah, tunjukkanlah kemudahanmu bagi keluargaku yang aku tinggalkan dalam kelaparan. Maka inilah inti dari ketawakalan kita. Apa yang bisa kita petik dari hikmah kisah ini? Maka Hatim al-Asom disertai keluarganya itu selalu mentawakalkan diri kepada Allah. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan bahwa ketawakalan itu adalah berserah diri kepada yang diwakilkan. Dalam hal ini adalah Allah. Kenapa? Allah yang mampu segala-galanya. Allah sumber dari segala apa yang terwujud di alam semesta ini. Maka berpasrahlah selama kita melakukan upaya-upaya sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Maka marilah Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai motivasi untuk mempelajari diri tentang ketawakalan dan menumbuh suburkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
tanpa mengabaikan kapasitas kita untuk selalu berusaha atau ikhtiar sesuai dengan tingkat dan langkah kita sejauh mana. Akhir dari sebuah takdir kita serahkan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.